Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Hilmi Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model knowledge management, yaitu Von Krok dan Ross model. Yang pertama, untuk Von Krok dan Ross model ini yaitu sebuah organisasional epistemologi, yaitu pada tahun 1995, merupakan sebuah model pertama yang secara tegas membedakan antara individual knowledge dengan social knowledge. Model Von Krok dan Ross ini dibagi dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama ada kognitif atau kognitivis, yang kedua ada pendekatan koneksi atau koneksionis. Kemudian untuk cognitive approach atau pendekatan kognitif ini, yaitu sebuah estimasi dalam pilihan atau referensi dalam memilih sebuah ide yang dianggap sesuai berdasarkan dari kodifikasi pengalaman, evaluasi dalam pembentukan kepercayaan yang koheren, pembandingan, paradigma, pandangan, komprehensif, dan kenyataan. Biasanya di dalam knowledge management, pendekatan kognitif ini didasarkan dari pengetahuan dari seseorang knowledge management tersebut. Pendekatan kognitif ini bisa digolongkan dalam tacit knowledge atau pendekatan tacit. Biasanya, organisasi kognitif memandang pengetahuan organisasi sebagai self-organizing system. Organisasi mengambil informasi dari lingkungannya dan memprosesnya dengan cara yang logis. Pencarian informasi dan kompetensi kognitif suatu organisasi bergantung pada mobilisasi sumber daya kognitif individu, suatu penjumlahan yang linier dari suatu individu untuk membentuk keseluruhan organisasi. Kemudian untuk contoh pendekatan kognitif ini, yaitu seorang chef Renata. Chef Renata ini adalah seorang chef yang terkenal di Indonesia. Ia telah mengalami berbagai pendidikan dan pelatihan mengenai bidangnya, yaitu masak-memasak, sehingga ia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyajikan makanan-makanan lezat yang berasal dari berbagai negara. Selanjutnya yaitu pendekatan koneksionis. Pendekatan koneksionis ini di sisi lain lebih holistik, memahami sebuah keutuhan bersifat global, pola, sinergi, dan gestalt. Membahas tentang bagaimana berbagai komponen dari seluruh jaringan akan terhubung. Setiap orang membentuk simpul-simpul dalam sistem organisasi yang terhubung, kemudian pengetahuan akan lahir dari interaksi sosial individu-individu tersebut. Pengetahuan berada tidak hanya dalam pikiran setiap orang, tetapi juga dalam hubungan di antara mereka. Pikiran kolektif terbentuk sebagai representasi dari jaringan sebuah organisasi, dan itulah yang merupakan inti dari manajemen pengetahuan organisasi. Kemudian, Von Krok dan Ross mengadopsi connectionist approach dalam model knowledge management. Pengetahuan bukan hanya berada pada masing-masing orang dalam sebuah organisasi dan pada tingkat sosial, tetapi juga dalam hubungan di antara mereka. Kemudian, sehingga organisasi harus menyediakan knowledge enabler di tempat yang untuk merangsang pengembangan pengetahuan individu, kelompok, dan konten berbasis pengetahuan yang berharga. Nah, untuk knowledge enabling ini adalah seluruh perangkat aktivitas perusahaan yang secara positif mempengaruhi penciptaan pengetahuan. Kegiatan tersebut dapat termasuk memfasilitasi hubungan dan komunikasi serta berbagi pengetahuan lokal dalam suatu organisasi dan lintas batas geografis dan budaya. Untuk pendekatan koneksionis ini lebih tepat untuk menopang model teoritis knowledge management, terutama karena fakta bahwa hubungan antara pengetahuan dan anggota yang lain ini menyerap dan memanfaatkan pengetahuan sehingga dipandang sebagai ikatan yang tidak dapat dipecahkan. Pendekatan koneksionis ini memberikan landasan teoritis yang solid untuk model knowledge management. Nah, untuk contoh dari pendekatan koneksi ini, yaitu bisa dilakukan oleh seorang manajer ketika mengambil sebuah proyek. Ketika seorang manajer ingin mengambil keputusan untuk mengambil sebuah proyek yang akan dikerjakan, maka ia harus menggunakan pengetahuan yang bersifat koneksionis ini
yaitu berupa adanya penggabungan antara atau terkoneksi antara anggota satu dengan yang lainnya. Misal dalam sebuah perusahaan, terkoneksinya antara bagian keuangan, human resource, maupun strategi bisnis, sehingga dapat menggabungkan pengetahuan mereka antar individu, dan seorang manajer dapat melakukan pertimbangan untuk melakukan keputusan pengambilan proyek mana yang akan dipilih atau dikerjakan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai model knowledge management tentang Van Krok dan Ross model. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.